Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan IPA tentang rangkaian listrik. Baiklah, kita belajar bersama-sama. Simak penjelasan berikut ini baik-baik ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan komponen listrik dan fungsinya dengan tepat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis rangkaian listrik dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat membedakan rangkaian seri dan paralel dengan tepat. Anak-anak, coba perhatikan video berikut ini. Video ini menggambarkan deretan lampu-lampu di tepi jalan. Pernahkah kalian membayangkan jika tidak ada lampu di dunia ini? Pasti dunia ini akan gelap gulita, apalagi jika malam hari. Tahukah kamu siapa yang menemukan bola lampu? Dan apa energi yang menggerakkan lampu itu sehingga dapat bersinar terang? Baiklah, kita belajar bersama-sama. Salah satu temuan penting yang mengubah dunia setelah ditemukannya listrik oleh Michael Faraday adalah lampu pijar. Lampu pijar ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1879. Penemuan lampu pijar memungkinkan manusia beraktivitas di malam hari dengan lebih leluasa. Penemuan tersebut juga mendorong perkembangan jaringan listrik ke pemukiman. Seiring perkembangan teknologi, berbagai alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari semakin canggih. Banyak di antaranya yang harus terhubung arus listrik agar dapat digunakan. Alat-alat tersebut mengubah energi listrik menjadi energi lain. Contohnya, setrika listrik dan penanak lasi yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Arus listrik dapat mengalir apabila terjadi perbedaan potensial listrik. Kutub positif merupakan daerah potensial tinggi, sedangkan kutub negatif adalah daerah potensial rendah. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik dihasilkan dari sumber listrik. Benda yang dapat menimbulkan arus listrik disebut sumber listrik. Ada beberapa jenis sumber listrik. Yang pertama adalah baterai. Baterai disebut juga elemen kering. Arus listrik akan mengalir saat kedua kutub baterai dihubungkan dengan kabel. Lalu yang kedua adalah dinamo. Dinamo terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah-tengah medan magnet U. Kumparan yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Lalu yang ketiga adalah akumulator atau aki. Aki termasuk elemen basah. Aki terdiri atas lempengan logam, timbal, dan timbal peroksida yang direndam dalam larutan asam sulfat. Setelah terjadi reaksi, lempengan logam timbal akan menjadi kutub negatif, sementara lempengan timbal peroksida menjadi kutub positif. Lalu yang terakhir adalah generator. Generator umumnya digunakan di pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Generator berfungsi mengubah energi mekanik atau gerak yang dihasilkan oleh penggerak atau turbin menjadi energi listrik. Baiklah, ada beberapa komponen listrik yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian listrik, yaitu yang pertama adalah baterai yang berfungsi menghasilkan arus listrik. Lalu yang kedua kabel yang berfungsi menghantarkan arus listrik. Lalu yang ketiga lampu, yaitu alat yang menggunakan listrik. Yang terakhir adalah saklar yang berfungsi memutus atau menyambung arus listrik. Ada dua jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan paralel. Kalian bisa menyimak perbedaannya pada gambar berikut ini. Rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur.
tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik, atau disebut juga tidak bercabang. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Nanti kalian bisa membedakan dengan rangkaian paralel. Lalu rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik atau kabelnya itu bercabang. Lalu apa ciri-ciri rangkaian seri? Yang pertama, jika satu lampu padam, lampu yang lain akan padam semua. Lalu hemat kabel dan saklar. Lalu yang ketiga, berpijar tidak sama terang. Lalu ciri-ciri rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala. Lalu boros kabel dan saklar dan berpijar sama terang. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang materi rangkaian listrik. Agar kalian lebih memahami materi ini, Ibu akan berikan 5 soal latihan. Yaitu yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan arus listrik. Yang kedua, tuliskan 3 sumber listrik dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, jelaskan 2 jenis rangkaian listrik. Lalu yang keempat, tuliskan 3 ciri-ciri rangkaian listrik seri dan paralel. Dan yang terakhir, susunlah dalam bentuk gambar rangkaian seri dan paralel. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.